warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di seputar info. Apa kabar dengan Partai Banteng? Kita lihat Partai Banteng sudah berjatuhan. Ya, walaupun tetap masih ada yang kuat. Tetapi kita patokannya adalah di Jawa Tengah. Jawa Tengah kita lihat Banteng kalah ya. Tetapi ya ada sebagian yang tidak mengakui akan kekalahan ya. Itu wajar-wajar saja karena banyak yang disampaikan. Ada yang mengatakan katanya ada ya semacam kata-kata bansos dikeluarkan. Kemudian juga ada katanya parcok gitu ya. Jadi ya kekalahannya pasti ada seperti itu ya. Yang namanya kekalahan pasti ada ketidakpuasan dan selalu dicari-cari permasalahan kenapa kau bisa kalah. Tetapi kita ketahui bahwa berarti ini bisa terlihat bahwa pengaruh Bapak Jokowi ternyata masih kuat. Bapak Jokowi memang diusung oleh Partai Banteng, tetapi sekali lagi bukan bantengnya, tetapi ada pengaruh daripada Pak Jokowinya. Karena pengaruh Pak Jokowi tanpa banteng pun dia masih bisa melejit. Seorang Jokowi tidak bisa dianggap remeh, walaupun kita tahu sekarang banyak sekali yang menghujat Pak Jokowi. Sampai akhir kepemimpinannya terus ada hujatan-hujatan terhadap Bapak Jokowi. Tapi ingat kata Babang Pacul, jangan coba-coba melawan Pak Jokowi. Jangan coba-coba melawan orang jujur, jangan coba-coba melawan orang baik, karena nanti akan berbalik. Kita tunggu saja orang-orang yang memang selama ini terus menghujat Pak Jokowi. Kita lihat nanti ujung-ujungnya ya. Di dalam suatu forum kita lihat banyak sekali yang menghujat Pak Jokowi. Kita ketahui bahwa masyarakat berteriak, masyarakat Jawa Tengah itu banyak-banyak yang berteriak di sana. Ya, coba kita lihat. Nih ya, buat kalian-kalian yang ngata-ngatain kami warga Jawa Tengah ini SDM-nya rendah, nggak cerdas, miskin, pemikirannya primitif, gue kasih paham. Dengerin, gue ini warga Jawa Tengah. Kami ini adalah orang-orang yang cukup cerdas dan realistis. Kenapa? Karena 15 tahun Jawa Tengah ini dipimpin dari Partai Banteng. Ya, Banteng 15 tahun. Dari zaman Bapak Bibit Waluyo dilanjut Bapak Ganjar 2 periode. Jadi apa Jawa Tengah? Jadi provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Jadi apa lagi? Jadi pemegang UMP terendah di Indonesia. Nyata dan fakta bukan kalau gubernur kita nggak bisa kerja? Nyata dan fakta kan kalau pemimpin dari Partai Banteng ini nggak bisa kerja? Hah? Justru yang perlu dipertanyakan itu kalian, orang-orang yang masih memilih pemimpin dari Partai Banteng ini. Udah nggak bisa kerja, arogan, suka intimidasi, kasar. Kok bisa? Justru kami ini orang-orang yang cerdas. Kami ingin memberi kesempatan kepada pemimpin lain. Gitu, udah nggak mau lagi sama Banteng. Paham kalian? Ya, itu adalah ungkapan perasaan hati daripada seorang warga di Jawa Tengah. Ya, dulunya dia memang menyukai ya, tetapi ternyata ya menyukai Banteng maksudnya, tapi sekarang sudah berbalik. Apakah ini suatu tanda bahwa lambat laun Banteng akan runtuh? Ya kita tunggu saja nanti seperti apa ke depannya. Apakah memang benar akan runtuh Banteng? Ya kita tunggu ya, coba kita lihat sekali lagi. Bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Surat terbuka untuk Banteng PDIP kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, khususnya para pengurus dan anggota yang merasa bangga dengan simbol Banteng. Dengan segala hormat, kami ingin menyampaikan protes keras atas sikap merendahkan dan menghina warga Jawa Tengah yang telah disampaikan oleh beberapa anggota partai kalian. Tidak seharusnya kalian, sebagai pemimpin dan bagian dari partai yang konon besar, merasa berhak merendahkan kami dengan menyebutkan Provinsi Jawa Tengah sebagai kandang bansos dan menyebut kami sebagai bagian dari provinsi termiskin. Wahai Banteng, jangan lupa bahwa tuan-tuanmu yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah seperti Bibit Mulyono dan Ganjar Pranowo tidak akan pernah mencapai posisi itu tanpa dukungan rakyat Jawa Tengah.
Tanpa kami, tanpa suara kami, kalian tidak akan berada di posisi yang kalian nikmati sekarang. Apakah kalian lupa bahwa di balik kemegahan partai kalian, ada kami yang terus bekerja keras di tanah ini? Tuan-tuan kalian, yang sudah bertahun-tahun memimpin provinsi ini, sudah sepatutnya introspeksi diri. 15 tahun Jawa Tengah dipimpin oleh Partai Banteng, tetapi kenyataan yang ada adalah ketidakpecusan dalam kerja nyata. Pembangunan yang seharusnya bisa meringankan beban kami malah seringkali berakhir pada janji-janji kosong. Sekarang, jika kalian kalah, alih-alih mengakui kesalahan, kalian justru malah menyalahkan rakyat Jawa Tengah yang jelas telah banyak berkorban untuk partai kalian. Apakah ini sikap seorang pemimpin sejati? Apakah ini yang disebut dengan perjuangan untuk rakyat? Kami bukan budak seperti yang kalian kira. Kami adalah rakyat yang cerdas dan memiliki hak untuk dihormati. Tidak ada tempat bagi penghinaan dalam dunia politik. Kami mengingatkan kepada kalian bahwa tanpa rakyat, kalian tidak ada artinya. Berhentilah merendahkan kami. Hormatilah kami sebagaimana kami menghormati kalian. Jika kalian benar-benar ingin menjadi pemimpin yang bijaksana, tunjukkanlah dengan tindakan, bukan dengan kata-kata hina yang tidak pantas. Dengan hormat, warga Jawa Tengah. Ya, kita lihat dan kedengarnya bahwa itulah ungkapan. Ya, mungkin hanya beberapa orang saja. Ya, yang tidak tahu berapa orangnya ya. Tetapi yang jelas bahwa itu ungkapan bahwa mereka tidak rela kalau disebut sebagai kandang bansos seperti itu. Tapi yang jelas bahwa inilah keruntuhan awal daripada mulai. Apakah ini akan masuk ke dalam keruntuhan Partai Banteng? Ya, karena memang indikasinya sudah jelas sudah ada perubahan. Ya. Jawa Tengah ini sebagai poinnya bahwa disinilah Banteng selalu menang. Disinilah Banteng selalu menang. Tetapi sudah kita lihat pembuktian bahwa Banteng kalah. Jawa Barat Banteng kalah, Jawa Timur kalah, Sumatera Utara kalah. Oke, di Bali masih menang. Jakarta ya nanti kita tunggu di putaran kedua ya. Nih ya, buat kalian-kalian yang ngata-ngatain kami warga Jawa Tengah ini SDM-nya rendah, nggak cerdas, miskin, pemikirannya primitif, gue kasih paham. Dengerin, gue ini warga Jawa Tengah. Kami ini adalah orang-orang yang cukup cerdas dan realistis. Kenapa? Karena 15 tahun Jawa Tengah ini dipimpin dari Partai Banteng. Ya, Banteng 15 tahun. Dari zaman Bapak Bibit Waluyo dilanjut Bapak Ganjar 2 periode. Jadi apa Jawa Tengah? Jadi provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Jadi apa lagi? Jadi pemegang UMP terendah di Indonesia. Nyata dan fakta bukan kalau gubernur kita nggak bisa kerja? Nyata dan fakta kan kalau pemimpin dari Partai Banteng ini nggak bisa kerja? Hah? Justru yang perlu dipertanyakan itu kalian, orang-orang yang masih memilih pemimpin dari Partai Banteng ini. Udah nggak bisa kerja, arogan, suka intimidasi, kasar. Kok bisa? Justru kami ini orang-orang yang cerdas. Kami ingin memberi kesempatan kepada pemimpin lain. Gitu, udah nggak mau lagi sama Banteng. Paham kalian?